Mari saudaraku, mari saudariku, kita belajar ilmu agama untuk apa? Kita belajar ilmu agama agar kita sendiri. Belajar ilmu agama agar kita sendiri berjalan di atas ilmu agama yang kita pelajari. Izinkan saya untuk mengatakan, kalau engkau belum bisa berjalan di atas jalan itu, tutup mulutmu bicara orang lain. Kalau ngurus diri sendiri saja nggak becus, ingin ngurus orang lain, yang benar saja. Di dalam Al-Quran perintah Allah adalah ku anfusakum, bukan ku ghairakum. Bentengi diri sendiri agar tidak terjerumus ke dalam jebakan-jebakan syaitan dan bala tentaranya. Bukan bentengi orang lain, bentengi masyarakatmu, bentengi wargamu, bentengi provinsimu, bentengi negaramu. Enggak. Pertanyaannya, sekuat apa kita membangun benteng pertahanan dengan permusuhan kita dengan syaitan? Sudah amankah panah-panah syaitan mendarat di tubuhmu dan hatimu sehingga engkau seolah-olah orang sehat yang ingin merubah orang sakit menjadi sehat? Duduk seorang anak bersama ayahnya dari ulama terdahulu di sebuah masjid, lalu mereka belajar ilmu agama. Ayah mengajarkan kepada anak, anak belajar dari ayahnya. Pemandangan yang langka di zaman sekarang walau masih ada. Allah takdirkan malam itu hanya mereka berdua yang belajar. Dan orang yang datang ke masjid, orang yang istirahat, tidur di masjid. Karena masjid dululah sentral kegiatan masyarakat. Bukan masjid zaman sekarang yang jam sekian ditutup, nggak boleh ada yang masuk. Karena kalau masuk dicurigai pencuri. Namun masjid di zaman dahulu adalah sentral kehidupan. Jantungnya aktivitas. Sehingga hal yang wajar orang masuk masjid untuk istirahat, tidur di masjid. Dan mereka tidak tidur di rumah. Terutama pemuda-pemudanya. Dan sampai zaman kakek dan nenek kita atau zaman ayah kita masih terbiasa jarang tidur di rumah karena tempat tidur adalah surau. Intinya malam itu hanya mereka berdua yang belajar. Kemudian mereka istirahat, bangun, sholat, belajar lagi. Dan tak ada orang yang melakukan itu kecuali mereka berdua. Yang lainnya tidur sampai mendekati waktu subuh. Alhasil, di akhir menjelang waktu subuh si anak berkata kepada ayahnya, "Ayahanda, untuk apa orang yang datang ke masjid kalau cuma untuk tidur doang?" Rasa-rasanya sebuah ungkapan yang lumrah bagi orang yang masuk masjid beribadah, sholat, belajar, menghafal, memahami, lalu orang di sekitarnya tidur. Dan tak seorang pun yang melakukan aktivitas itu sampai mendekati waktu menjelang subuh. Terlontarlah kata-kata seperti yang telah kita sampaikan. Wallahi kata-kata ini begitu ringan kalau seandainya ditanyakan dengan takaran kata-kata zaman sekarang. Tahu apa kata si ayah? "Anakku, engkau tidur seperti mereka. Lebih aku sukai daripada engkau belajar dan mulutmu menyakiti mereka." Tidur engkau seperti mereka. Tak belajar dari tadi, tak sholat dari tadi. Dan engkau selamatkan lisanmu dari menyakiti saudara muslim yang tidur di masjid ini. Lebih aku cintai itu. Jangan engkau belajar. Belajar itu untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Kalau kita jadikan ini sebagai ibrah, kemudian kita menata hati, mencoba untuk berusaha seperti ini, kita akan mengatakan alangkah jauhnya saya dari kisah di atas. Dan